Halo anak-anak ibu yang ibu banggakan. Semoga kalian semua sekeluarga sehat ya. Amin. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan membahas materi bab 1 yaitu tentang kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, sebelum kita bahas kerajaan-kerajaannya, kita perlu tahu apa itu maritim. Kita bahas maritim. Kata maritim berasal dari bahasa Latin, yaitu maritimus atau mare yang artinya laut. Dalam Oxford's Advanced Learners for Dictionaries, kata maritim diartikan sebagai connecting to sea or ships atau near the sea, artinya yang menghubungkan laut atau dekat dengan laut. Dalam KBBI, maritim memiliki arti berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Nah, itu pengertian dari maritim. Nah, lautan di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia itu tidak pernah menjadi penghalang, bahkan menjadi faktor pemersatu. Kenapa bisa seperti itu? Karena sejak masa praaksara, masyarakat Nusantara itu telah memiliki kemampuan berlayar dengan menggunakan perahu bercadik. Ini kita lihat ilustrasinya, perahu bercadik seperti itu ya. Nah, dibuktikan dengan ditemukannya lukisan praaksara berupa gambar sampan. Nah, ini ditemukan di Pulau Kei Kecil, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Ini petanya. Ini ada di ini ya, Kepulauan Maluku. Oke, kita next. Nah, pada saat itu mereka melakukan pelayaran tuh untuk apa sih? Nah, pelayaran jarak jauh itu dilakukan untuk melakukan perdagangan. Salah satu bukti adanya hubungan perdagangan antara kepulauan Indonesia dan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara dapat dilihat dari adanya peninggalan nekara perunggu di sejumlah kawasan di Nusantara. Kita lihat perbedaannya. Di sebelah kiri, yang ini adalah nekara tipe Heger 1. Yang ini sebelah kanan nekara Pejeng. Ya, nekara Pejeng ini merupakan produk asli Indonesia, jadi dibuat di Indonesia. Sedangkan yang Heger ini merupakan nekara yang memiliki ciri-ciri budaya Dongson dari Vietnam. Nah, ini merupakan salah satu bukti adanya hubungan perdagangan. Lanjut. Nah, ini ada gambar dua relief perahu yang ada di Candi Borobudur. Berdasarkan relief yang ada di Candi Borobudur, itu setidaknya ada 3 jenis perahu Nusantara yang biasa dipakai, yaitu ada perahu lesung, perahu yang dipertinggi dengan cadik, dan perahu lesung yang dipertinggi tanpa cadik. Next. Terbentuknya perdagangan internasional zaman kuno. Nah, ini kenapa berikan tanda kutip karena pada saat itu belum ada teritorial yang pasti antara benua yang satu dengan benua yang lain atau pulau yang satu dengan pulau yang lain. Maka disebut perdagangan internasional dalam tanda kutip. Nah, berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta di antara benua Asia dan benua Australia itu membuat Kepulauan Nusantara itu terletak dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan internasional pada zaman kuno, yaitu India dan Tiongkok. Nah, Selat Malaka menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang Tiongkok dan India yang berlayar melalui bandar-bandar penting di sekitar wilayah tersebut. Nah, Selat Malaka itu ada di antara Pulau Sumatera dan Kepulauan Malaya. Nah, itu ada Selat Malaka tuh.
Nah, itu menjadi gerbang utama, gerbang masuknya pedagang-pedagang Tiongkok dan India yang nanti akan mencari komoditi-komoditi penting yang akan melakukan kegiatan ekspor atau impor dagangan. Nah, komoditas penting yang diperdagangkan ketika itu adalah rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan pala. Next. Nah, berlabuhnya kapal-kapal dagang berbagai bangsa tadi, yaitu Tiongkok dan India, itu membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menghindari pengaruh dari luar. Nah, bukan hanya berdagang saja ya, tapi juga memperkenalkan kebudayaan yang ada di negaranya masing-masing. Bukan hanya kebudayaan, tapi juga agama, terus sistem pemerintahan, sosial, dan budaya, sehingga terjadi percampuran budaya di antara bangsa-bangsa yang melakukan perdagangan internasional gitu. Nah, salah satunya adalah India gitu. Menurut Vandler dan Owe Walters, hubungan dagang antara India dan Indonesia itu lebih dulu berkembang daripada hubungan dagang antara Indonesia dan Tiongkok. Nah, salah satunya masuk agama Hindu dan Buddha. Ini agama Buddha masuk ke Nusantara pada abad 5 Masehi dan dilakukan oleh seorang pangeran dari Kashmir yang bernama Gunadarma. Pada abad 9 Masehi, mulai berdatangan para pendeta Buddha dari dua wilayah yang berbeda, yaitu Gaudi Daripa atau Benggala dan Gurjara Desa atau Gujarat. Benggala dan Gujarat itu dari India ya. Daerah India gitu. Nah, dibuktikan dengan adanya arca Buddha bergaya Amarawati di Museum Sultan Mahmud Badarudin II dekat Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ini masuknya agama Buddha. Kemudian ini ada penyebaran awal Buddhisme, agama Buddha. Itu semua dari India. Oke, next. Kemudian ada juga Candi Bima di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah itu memiliki kemiripan dengan gaya bangunan candi di Brihadeswarar, India. Nah, ini menjadi bukti bahwa agama Buddha itu masuk ke Nusantara. Oke, next. Teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebenarnya teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ini sudah dibahas di kelas 10 ya. Ini hanya mengingatkan saja. Ada teori kesatria, kemudian ada teori Brahmana, ada teori Waisya, ada teori Sudra, dan teori arus balik. Itu ini nggak akan dibahas karena sudah dibahas di kelas 10. Oke, sampai sini materi kita. Terima kasih.